Halo guys, selamat siang. Jumpa lagi dengan Watasman di sini. Masih ingat mobil ini? Ya, ini mobil Hyundai Elantra yang kapan hari saya sempat review ya guys ya. Jadi sekarang saya nggak nge-review mobil ini lagi, cuma ada satu bahasan yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini ya. Apa itu? Jadi tentang servis mobil di Australia guys. Oke. Untuk mengingatkan kembali, ini adalah Hyundai Elantra tahun 2011 ya. Warna putih mutiara, punya teman saya. Jadi unit ini habis diservis beberapa hari yang lalu. Apa yang seru dari servisnya? Mari kita lihat. Kita sambil duduk aja coba. Sambil kita lihat situasi Australia Barat, pedalaman, menghadapi musim panas seperti ini guys. Panasnya gila, panas banget. Oke, kita sambil nongkrong-nongkrong di trotoar aja lah ya. Oke, jadi enak banget. Ini saya tunjukkan resip dari servis mobil ini ya guys ya. Mari kita lihat dulu. Unit ini diservis tanggal, oke kita lihat dulu, biasanya ada tanggalnya sih, 28 Oktober 2021, yang mana sekarang saya ambil video itu tanggal 31 Oktober, artinya 3 hari yang lalu guys ya. Kita lihat di sini berapa biayanya. $2.597 Australia guys, bayangkan. Kalau dikonversi ke rupiah ini sekitar 27 atau 28 juta rupiah untuk servis mobil ini. Mobil yang dibuat tahun 2011 gitu loh. Kecuali kalau mobilnya tahun 90-an wajar kali ya, tapi ini tahun 2011, gila. Cuma mari kita telah satu persatu kenapa mobil ini bisa mahal banget biaya perawatannya ya. Kita lihatkan lagi. Ini resipnya 2.597. Terus kemudian ini tempat servisnya ya. Detail dari mobilnya. Ini ada nomor platnya, registrasi, make model Hyundai Elantra year 2011 sedan, odometer 179.700 km. Saya mention lagi, servisnya adalah $2.597 Australia atau sekitar 27-28 juta. Kemudian mari kita lihat di sini pekerjaan yang telah diselesaikan untuk mobil ini waktu servis ya. Jadi ini mobil masih belum selesai servis guys. Jadi ada beberapa part yang masih ditunggu dari kota lain ya, di Sydney. Masih perlu waktu seminggu lagi untuk barang itu datang. Ini lihat, kita baca, inspected vehicle and found steering column requires coupling. Intinya ini sekarang posisi steeringnya bunyi-bunyi, ada tak ketika kita melakukan steering. Nah, indikasi dari bengkelnya ini adalah kerusakan dari kopling ya. Oke, terus kemudian yang kedua, crankshaft position faulty sehingga engine light-nya nyala. Ini masalah yang umum. Biasanya ganti sensor beres ya. Cuma perlu di-scan juga. Apakah benar cuma ganti sensor doang atau di dalam mesinnya memang ada kerusakan ya. Jadi tidak serta-merta sensor. Terus kemudian yang ketiga, valve cover gasket bocor, leak di sini. Terus kemudian ada busi, spark plugs, valve cover gasket dan sebagainya. Oke. Terus kemudian ini lihat. Yang pertama, untuk melakukan pengecekan mobil ini, oke. Jadi ibaratnya scan ya. Kalau di Indo mungkin juga banyak scan. Di sini aja biayanya $165. Ya, 1.800.000 lah untuk scan. Oke. Ini masih halaman pertama, masih banyak halaman-halaman yang lain, oke. Kita lanjut ke halaman yang kedua. Kita cek satu persatu.
Pekerjaan yang diperlukan, work required, yang pertama servis, ini servis reguler ya. Terus kemudian remove and replace baterai, ganti aki. Remove and replace crankshaft sensor, oke, ganti sensor crankshaft. Kemudian selanjutnya remove replace valve cover gasket ya, gasket cover valve. Kemudian remove and replace steering coupling guys, oke. Biar nggak bosan, lihat dulu pemandangannya. Panas banget di Australia Barat, bagian pedesaan. Oke, kita lanjut. Ini detailnya, detail breakdown dari masing-masing pekerjaan ya. Servis 180.000 km, dia totalnya adalah $741 ya, sekitar kira-kira kasarannya 8.500.000 ya. Kita lihat harganya masih normal sih. Kita lihat filter oli $17, 200.000, oke. Kemudian kita lihat yang aneh-aneh aja ya. Fuel filter $104, 1.100.000. Ini agak mahal ya guys ya. Mungkin di tempat kita di Indo sana kita bisa mungkin dapat 500-600 lah ya, original. Tolong koreksi kalau salah. Kemudian busi NGK $20, 4 kali jadi $80 ya, 900.000. Oke, ini masih normal juga. Kemudian filter elemen $50, 600.000. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya bisa dapat lebih murah lagi. Lanjut. Scan, ini ada lagi nih. Scannya muncul 2 kali. Tadi di pertama ada, sekarang ada lagi. Tapi murah ini, cuma $22 doang. Totalnya di sini bayarnya itu biasanya dipisah lagi ya. Ini di kolom paling kiri unit price, ini harga asli. Terus kemudian total, ini dikalikan kuantitinya, misalkan tadi busi dikali 4 ya berarti dikali 4. Terus kemudian ada taxnya 10%, jadi setiap pembelian spare part itu dikenakan pajak 10% guys. Gila nggak? Oke, jadi totalnya 741. Ini bagian pertama. Bagian kedua scan. Terus kemudian baterai install, ini lihat. Oke, baterai harganya lihat guys, $255 Australia atau 2.700.000 atau 2.800.000. Gila. Ini kalau menurut saya baterainya adalah tipe 40 ampere lah, mobil kayak gini mah. Seharusnya bisa dapat lebih murah. Ya sejutaan lah, 1 juta sampai 1,5 juta lah normalnya. Ini nggak tahu bengkelnya seperti apa. Cuma saya belum lihat juga baterainya ya. Jadi perlu dikonfirmasi lagi. Apakah baterainya memang baterai yang branded mahal ya. Terus kemudian lihat di sini untuk pemasangan baterai dia jasanya adalah $34 guys. Masang baterai doang 400.000. Perlu saya perjelas kalau di sini dia servisnya itu berdasarkan ini ya, berdasarkan pekerjaan. Jadi bukan borongan, misalkan semua servis 2 juta atau misalkan semua servis 1 juta gitu ya. Dia setiap pekerjaan. Jadi ganti baterai ada biaya jasanya seperti ini. Terus kemudian kita lihat lagi yang berikutnya, penggantian sensor. Oke, sensornya ini harganya lihat $250 atau 3 juta. Wow, mahal banget. Terus kemudian untuk biaya penggantiannya $73 guys, $73 atau ya 900.000 untuk ganti sensor doang. Ganti sensor mungkin kalian cukup perlu ini aja ya. Kalau bayangan saya, ngolong, lepas sensor, pasang, dah kelar. 900.000. Lanjut ada valve cover tadi, gasket 1.400.000, terus cup seal $21. Oke. Ini halaman yang terakhir. Di halaman terakhir ada valve cover gasket. Oh sorry, ini masih lanjutannya tadi. Totalnya untuk sub ini ya $304. Kemudian ini lanjut auto electrical repairs, perbaikan elektrik. Ini kabel-kabel, ini ganti lampu kayaknya. Ini ada 5 watt 12 volt ya. Totalnya masih cukup masuk akal di sini, $27. Sama pajak $29. Kemudian yang terakhir ganti
kopling, gila. Nih lihat. Untuk ganti kopling, jasa yang kalian perlukan, yang harus kalian bayarkan senilai total 5 juta guys. Oke, ganti koplingnya setir 5 juta biaya jasanya doang. Sedangkan ini koplingnya belum datang, masih inden. Harga koplingnya aja 41 Australian dollar. Artinya harga pasangnya adalah 10 kali dari biaya spare part. Wow. Terus karena ini barang dikirim dari luar kota ya, dari Sydney, dia ada biaya pengiriman di sini freight 50 kilo. Berat banget. Dia sekitar biaya pengirimannya 70 dolar. Jadi total general dia keluar ini 2.432 Australian dollar. Termasuk pajak jadinya ini 2.597 dolar. Untuk informasi seperti yang saya sebutkan di video yang sebelumnya, mobil ini harganya adalah di harga belinya ya tahun lalu 6.500-an kalau nggak salah. Sedangkan sekarang sudah setahun servisnya 2.500 guys. Jadi memang di satu sisi mobil di Australia itu harga bekasnya lebih murah ya. Cuma biaya perawatannya sangat banyak, sangat tinggi banget kalau menurut saya. Oke, terus kemudian satu hal lagi bahwa biaya jasa di sini mahal teman-teman. Jadi mekanik di sini biayanya sangat mahal. Seperti yang tadi saya perlihatkan, ganti baterai aja berapa tadi? Sekitar 400 atau 500 ribu untuk biaya jasanya aja. Biaya ganti kopling, steering kopling, ini bukan kopling yang lain, adalah 5 juta, bayangkan. Itu mungkin teman-teman mekanik di seluruh Nusantara pengen pindah ke Australia untuk mengadu nasib, silakan dicoba karena bukan kaleng-kaleng di sini. Jasa mekanik ya, dihargainya luar biasa. Satu lagi, terakhir informasi, kemarin teman saya mau servis mobil yang lain ya guys. Dia untuk mendapatkan slot servis aja harus menunggu awal tahun depan, yang mana sekarang Oktober, 3 bulan lagi, gila. Artinya di sini bengkel sangat sedikit, mekanik juga sedikit, sehingga untuk servis mobil aja booking tempatnya harus sampai jauh-jauh hari sebelumnya ya, 3 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, atau kalau beruntung mungkin bisa dapat sebulan ke depan. Cuma itu kalau beruntung ya. Kalau sekarang kayaknya akhir tahun bakalan rame karena menjelang Christmas. Jadi teman-teman harus antri lebih lama lagi. Oke guys, mungkin itu aja pembahasan dari saya untuk masalah servis mobil di Australia. Teman-teman bisa sharing, mungkin kalau yang sedang di luar negeri, di bagian bumi yang lain, berapa harga servis mobil di tempat kalian ya? Apakah memang semahal ini atau memang di sini aja? Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.